Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadratal mukarramat, seluruh jamaah MT Al-Muttaqin, ibu-ibu yang salehah, khususnya kepada para ustazahnya, para tokohnya, para buhajahnya yang tidak saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi ibu-ibu semua. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah, pagi duha di masjid kita tercinta. Kembali Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan, diberikan taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, melanjutkan salah satu amal soleh kita yang sangat Allah cintai, yaitu kita bersama-sama belajar, bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin setiap ayat yang kita kaji huruf per huruf, arti per arti, insyaallah menjadi amalan, menjadi satu bukti amal kita yang kelak insyaallah akan membela kita, akan memperberat timbangan amal kita, dan insyaallah akan menjadi hujjah bagi kita, pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan pikiran yang tenang dan aman, tidak ada rasa ketakutan. Allah berikan kecukupan makan, tidak ada yang kelaparan, sehingga insyaallah kita semua hadir dalam keadaan tenang, tentram, dan dalam keadaan tidak ada yang kekurangan makan ataupun minuman, sehingga Allah Subhanahu wa taala gambarkan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, kecukupan pakan, dan Allah berikan rasa aman, hendaknya bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka beribadah kepada Allah yang memiliki Baitullah. Kenapa? Di antaranya karena Allah sudah berikan dua karunia, dua nikmat. Alladzi at'amahum min ju'. Yang pertama Allah kasih karunia kecukupan sandang, pangan, papan, sehingga mereka tidak ada yang kelaparan. Wa amanahum min khauf. Dan yang kedua Allah berikan nikmat aman, sehingga tidak ada yang ketakutan. Dua nikmat ini
mungkin tidak Allah berikan atau tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita, khususnya yang sekarang ada di Palestina, ya, di Gaza, karena mereka sudah sampai titik yang sangat gawat sekali ya. Mereka mungkin sudah makan apa yang ada untuk bisa menyambung hidup. Mereka minum air mungkin juga sudah tidak standar air yang ada mereka minum, daripada mereka kehausan dan kelaparan. Yang penting mereka bisa bertahan ya, karena makanan-makanan tidak bisa masuk ke daerah-daerah korban ya, sengaja mereka. Kemudian setiap saat mereka tidak ada rasa aman. Rumah-rumah mereka sudah hancur, jalan-jalan hancur, tempat-tempat ibadah mereka, masjid-masjid sudah hancur. Mereka datang ke tempat-tempat ya pengungsian, di fasilitas-fasilitas umum kayak rumah sakit, kayak sekolah, kayak perguruan tinggi, semua pun mereka hancurkan, dibom ya. Sehingga korbannya sekarang sudah puluhan ribu, sudah menjadi syahid ya. Jadi sudah kehilangan segala-galanya mereka. Tapi hakikatnya insya Allah itu bagian dari nasrun minallah. Ini pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Semuanya akan dijadikan sebagai para syuhada ya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan mempertahankan awalnya negerinya ya, bahkan mempertahankan hartanya, kehormatannya, itu bagian dari jihad fisabilillah. Makanya ketika ada orang mempertanyakan kenapa sih orang-orang Palestina udah cari aman aja, pergi aja dari negerinya ya, maka mereka tidak berpikir ya bahwa itu sedang mempertahankan haknya tanah air mereka ya. Karena mereka memang sebetulnya sebuah bangsa yang berdaulat, punya negara. Dulu itu sebelum dijajah sama Inggris itu ya adalah memang resmi, itu bangsa Palestina ada negaranya ya, sah sebagai pemilik tanah air yang sah. Baru pada tahun 1916 datanglah orang-orang Eropa, orang Inggris, orang Perancis, orang Italia, orang Jerman. Ini negara-negara barat itu memang cari jajahan ya. Jajahan ya, di negara-negara Islam yang waktu itu kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman sudah dalam keadaan berpecah belah ya, lalu mereka cari jajahan-jajahan ya. Termasuk Palestina itu dijajah sama siapa? Sama Inggris. Ini berdasarkan kesepakatan secara diam-diam antara Inggris sama Prancis. Ternyata di balik itu mereka bersekongkol, bagi-bagi wilayah ya. Jatahnya Inggris diantaranya adalah Palestina. Setelah dia dijajah sama Inggris, lalu Inggris ini jahat ya, sudah menjajah, lalu dia juga mempersilakan nih orang-orang Yahudi yang waktu itu terkatung-katung di negara-negara di mana-mana ya, tidak diakui ya, dibenci, karena Yahudi ini diantaranya karakternya itu memang rewel, keras kepala ya. Bahkan di zaman Nazi itu mau dihabiskan ya etnis Yahudi. Lalu mereka ketika dikasih lampu hijau sama Inggris, banyaklah orang-orang Yahudi itu dari berbagai negara, termasuk dari Inggris itu, datanglah ke Palestina. Datang ke Palestina berbondong-bondong. Di antaranya ada kesepakatan antara Menlu Inggris dengan salah satu pemimpin etnis Yahudi, yang dimana ini pemimpin Inggris ini, Menlu Inggris menjanjikan akan membantu berdirinya sebuah negara untuk orang-orang Yahudi. Di mana itu? Dibantu mendirikan negara di tempat jajahan dia. Nah, udah jajah lalu membantu orang Yahudi untuk mendirikan negara di situ. Akhirnya tidak lama kemudian 1948 berdirilah negara Israel. Sejak itulah terus konflik demi konflik, karena memang
Ya orang Yahudi itu mencaplok wilayah-wilayah sekitarnya, membunuh orang-orang ini. Sebenarnya itu korbannya sudah sekian kali. Ini tragedi kemanusiaan yang paling parah sekarang ini. Karena korbannya anak-anak dan ibu-ibu ya. Ada yang para pejuang tapi sedikit. Yang kebanyakan ya mereka orang sedang mengungsi, orang yang sedang antri makanan, orang yang sedang menyelamatkan diri dibom. Hancur-hancuran. Ya memang menurut para ahli memang itu sebetulnya niatan dari Israel juga mau menghabiskan etnis Palestina, etnisnya yang di Gaza, supaya nanti mereka semua sudah habis diambil sama mereka. Jadi masya Allah kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan rasa aman ya, ketentraman seperti ini, maka hendaknya kita gunakan untuk beribadah. Fal ya'budu Rabb hadzal bait, hendaknya beribadah kepada Allah yang menguasai Baitullah, yang telah memberikan kepada kita rasa aman dan memberikan kita kecukupan makan. Nah, bagaimana kita cara menggunakan nikmat ini? Nikmat aman, tentram, sehat, kecukupan ini dengan banyak beribadah. Di antaranya ibadah yang Allah SWT sukai, cintai adalah ya ngaji ya. Makanya kita akan bersama-sama mengaji. Terakhir kita kalau tidak salah itu ngaji surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Nah, sekarang kita akan lanjutkan surat berikutnya, namanya surat An-Nasr. Silakan Ibu buka Al-Qur'an surat An-Nasr. An-Nasr itu nama surat yang diambil dari kata-kata yang ada di ayat pertama, idza jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah. Nasrun. Nah, maka dari kata-kata itulah kemudian diambil sebagai nama surat An-Nasr. Dalam bahasa Arab itu kalau nasrun terus ditambah alif lam jadi An-Nasr. Kemudian ada juga nama lain disebut dengan surat idza jaa nasrullah. Jadi surat idza jaa. Jadi dalam penamaan surat ini ada yang biasanya diambil dari kata kunci yang ada di dalam ayat itu. Ada yang kadang-kadang kalau Sahih Bukhari itu dalam hadis-hadis Bukhari itu biasanya memberi nama surat itu dengan ayat yang pertama kali, bunyi ayat yang pertama, idza jaa nasrullah. Surat idza jaa nasrullah. Pemain surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad. Surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini dalam hadis tentang penamaan surat. Jadi nama yang pertama di antara surat An-Nasr. Nama yang kedua surat idza jaa nasrullah. Nama yang ketiga adalah surat At-Tawdi'. At-Tawdi'. Jadi namanya ada 3 yang terkenal surat ini. Yang pertama surat An-Nasr, yang kedua apa? Surat idza jaa nasrullah, yang ketiga surat At-Tawdi'. At-Tawdi' itu dari bahasa Arab artinya perpisahan. Jadi bahasa Arabnya At-Tawdi' artinya perpisahan. Pertanyaannya kenapa surat ini disebut dengan surat perpisahan? Karena surat ini surat yang secara utuh satu surat turun terakhir. Jadi setelah surat An-Nasr ini nggak ada lagi surat yang satu surat utuh turun. Kalau ayat masih ada. Jadi setelah surat An-Nasr ini masih ada turun ayat tapi tidak ada surat yang secara utuh satu surat ini nggak ada. Karena ini sebagai surat yang secara utuh turun terakhir kali. Tapi kenapa ini ditempatkan di juz 30 bersama dengan surat-surat yang lain ya? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi untuk menempatkannya seperti itu ya. Surat An-Nasr. Berarti surat yang keberapa itu? An-Nas 114, Al-Falaq 113. Terus
Al-Ikhlas 112. Berarti ini surat keberapa? 110. Iya, jadi surat 110. Terserah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha tahu apa hikmahnya. Tapi ini termasuk surat-surat yang sudah belakangan turunnya. Beda dengan surat-surat yang pendek-pendek yang lain, biasanya di awal-awal Islam. Makanya surat-surat yang di awal-awal Islam ini berarti Nabi Muhammad belum hijrah. Berarti kalau Nabi Muhammad belum hijrah, berarti suratnya surat apa? Makkiyah. Begitu ya Bu, pinter-pinter semuanya. Jadi Makkiyah. Nah, kalau surat-surat yang belakangan, turunnya belakangan, karena Nabi Muhammad juga sudah hijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Berarti surat An-Nasr ini menurut Ibu kira-kira cocoknya Makkah atau Madaniyah? Ya. Karena dia itu turunnya belakangan setelah Nabi Muhammad hijrah, maka disebut surat Madaniyah. Tapi ini kurang lebih kayaknya turunnya Nabi Muhammad sedang berada di Mekah. Kenapa? Karena ini sudah di akhir-akhir Nabi Muhammad itu sudah kembali lagi bisa merebut kota Mekah. Nah, berarti penamaan surat itu yang lebih kuat bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan waktu. Walaupun Nabi Muhammad SAW sedang berada di Mekah, tapi karena ini terjadinya sesudah Nabi Muhammad hijrah, maka tetap surat ini disebut dengan surat Madaniyah. Dah ya, jadi clear ya. Namanya ada 3, An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah. Kemudian yang ketiga apa tadi? At-Taudi'. Surat At-Taudi karena ini surat wada'an. Wada'an itu selamat berpisah. Kenapa disebut perpisahan? Karena memang surat ini sudah menunjukkan Nabi Muhammad itu sudah mau berpisah dengan umatnya. Kenapa begitu ya? Karena Nabi Muhammad itu tugasnya itu sudah selesai. Setelah beliau itu berjuang di Mekah selama 13 tahun, terus di Madinah 8 tahun, habis itu balik lagi ke Mekah. Lalu Masya Allah seolah-olah itu sudah selesai karena orang-orang yang dulunya begitu keras menentang dakwah Nabi sekarang sudah datang berbondong-bondong semua mengikut Nabi. Bahkan kemenangan ini bukan hanya diakhiri dengan wafatnya Nabi, tapi terus sampai sekarang orang berbondong-bondong masuk Islam, yang menunjukkan seolah-olah kalau gitu tugas Nabi sudah selesai. Karena kalau sesuatu kalau sudah selesai, sudah sempurna, birahnya tinggal apa? Makanya dikatakan dalam bahasa Arab, idza tammal amru bada'a naqsuhu. Segala sesuatu itu kalau sudah sampai puncak kesempurnaannya, maka mulai itulah dia akan mulai berkurang, akan nampak kekurangannya. Sama dengan ibu kita semua manusia. Kecil kita bertumbuh semakin gede ya. Semakin remaja, semakin cantik, semakin soleha. Begitu nanti sudah puncaknya kecantikan kira-kira berapalah 25, 30 tahun. Kalau sudah itu kemudian akan mulai berkurang. Sama ya, dalam segala sesuatu biasanya ketika sudah sampai kepada puncaknya maka tinggal apa? Nampak kekurangannya. Iya. Jadi begitupun ini kalau kita lihat perjalanan dakwah Nabi itu Masya Allah, perjalanan begitu panjang ya, lika-likunya, berbagai macam tantangan dan cobaannya yang begitu pedih ya. Pokoknya sudah begitu sampai puncaknya, tiba-tiba Allah berikan apa? Kemenangan. Pertolongan Allah SWT. Maka di sini disebutkan surat At-Taudi'. Sampai ada riwayat hadis tentang penamaan At-Taudi' ini, ada seorang sahabat namanya
Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas atau sering dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat. Ingat masih pengertian sahabat? Sahabat itu adalah orang yang beriman dan pernah berketemu dengan Nabi sampai akhir hayat dalam keadaan beriman. Orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya sampai akhir hayat. Ini disebut sahabat. Ini sahabat ini sebetulnya jauh umurnya di bawah Nabi atau jauh banget. Nabi Muhammad SAW wafat, mungkin sahabat ini baru sekitar umur 10-an tahun. Tapi anak ini dekat banget dengan Nabi. Waktu kecil itu sering bersama Nabi. Sampai ada satu hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mendoakan secara khusus kepada sahabat ini. Bunyi doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia pemahaman agama dan ajarkanlah kepada dia tafsir atau takwil. Jadi kalau tafsir itu adalah makna-makna yang secara tersurat, kalau takwil itu makna yang dibalik pemahaman yang kadang-kadang tidak semua orang bisa. Contoh momennya ketika Ibnu Abbas ini, kalau secara lahirnya itu kan ayat ini menggambarkan ketika datang pertolongan Allah dan engkau melihat orang-orang semua berbondong-bondong masuk Islam, maka hendaknya engkau itu bertasbih kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya, karena Allah itu Maha Pengampun. Itu kan makna lahiriahnya. Makna lahiriahnya bahwa ketika datang pertolongan Allah, hendaknya kita apa? Memujinya, bertasbih dan memuji dan minta ampun. Ini makna lahiriahnya. Tapi Ibnu Abbas itu diberi makna yang bukan sekedar tafsir tapi takwil. Takwil itu makna dibalik rahasia, hikmah dibalik itu. Maka ketika itu Ibnu Abbas itu diajak sama Umar bin Khattab, diajak untuk masuk ke forumnya para ulama, sahabat-sahabat senior yang ahlul badar, ahlul uhud, orang-orang yang pernah perang, mengikuti perang Badar. Pokoknya orang-orang yang sangat hebat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang khusus ya. Nah, ini generasi-generasi yang sudah sahabat-sahabat senior yang sudah ulama-ulama besar. Lalu Ibnu Abbas itu masih pemuda. Diajaklah sama sahabat Umar, sama Khalifah Umar diajak, "Wahai, ayo Ibnu Abbas ikut aku." Diajak kemana? Diajak masuk ke forumnya para senior, para kiai, para ulama, mungkin di zaman sekarang ini ya, kiai-kiai besar gitu. Tahu-tahu ada anak muda diajak sama Khalifah Umar. Begitu masuk ke ruangan para ulama ini, para senior ulama sahabat ini, sahabat merasa, ini apa sih maksudnya Umar nih bawa-bawa anak-anak kecil ya? Kita semua kan orang-orang udah senior ya. Seolah-olah mereka itu menganggap ngapain sih ya? Dianggap sepele anak ini ya, karena anak muda di tengah orang-orang yang sudah senior semua. Rupanya Umar ini ingin menunjukkan ya, bahwa ini jangan kalian sepelekan ya, anak muda yang cerdas, yang mendapatkan doa secara khusus dari baginda. Maka ketika suatu saat mereka sedang berkumpul dengan para senior ya, dicobalah ya bagaimana pemahaman Ibnu Abbas terhadap Al-Quran. Lalu sahabat Umar bertanya kepada mereka, kepada teman-teman yang senior itu, "Wahai kalian para sahabatku, menurut kalian coba jelaskan tafsir surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath." Maka mereka kebanyakan ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Kalaupun mereka menjawab, semuanya sama jawabannya, yaitu secara lahiriah saja. Ya, kalau ini menggambarkan kalau Allah sudah kasih pertolongan dan kita melihat orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka hendaknya kita itu bertasbih, beristighfar dan mohon ampun kepada Allah. Ini yang makna lahiriahnya. Terus setelah tanya kepada mereka, Khalifah Umar bertanya lagi kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas,
Bagaimana? Apakah pemahaman dari tafsir ini seperti apa yang mereka katakan? Lalu apa kata Ibnu Abbas? Tidak seperti itu. Tapi beliau mengatakan hadza alamatu qurbi ajalin nabi. Beliau punya pemahaman, oh ini pertanda bahwa umur Nabi Muhammad atau ajal Nabi Muhammad itu sudah dekat. Jadi ini bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu karena ini takwil. Ketika orang yang lain memahami secara makna lahiriah, tapi Ibnu Abbas memahami, oh ini tanda bahwa ajal Nabi sudah dekat. Kenapa? Ya karena memang Nabi Muhammad SAW perjuangan panjangnya itu untuk mengislamkan orang itu yang begitu berat, begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan, ujiannya itu begitu sampai puncaknya, sampai Nabi Muhammad itu terusir ya, terusir dari negerinya. Dulunya kan lahir besar di Mekah, menikah dengan Khadijah di Mekah, punya anak di Mekah, begitu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, lalu dia mendakwakan Islam itu, masyarakatnya itu begitu memusuhinya. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad disiksa. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, Ammar bin Yasir disiksa ya gara-gara mengikuti Nabi Muhammad. Sampai mereka tidak tahan, lalu mereka diizinkan untuk berhijrah. Nabi Muhammad pun karena terancam juga hijrah juga. Padahal Nabi Muhammad juga tidak ingin. Siapa sih yang ingin meninggalkan tanah airnya? Tanah air pasti sesuatu yang sangat dia cintai ya. Kata orang lebih bagus hujan duit di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ini seolah-olah itu milih di negeri sendiri karena memang sudah jadi tempatnya yang nyaman. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu dengan kondisi terpaksa untuk menyelamatkan dirinya, jiwanya dan dakwahnya, lalu dia berhijrah, maka Nabi Muhammad sedih sekali. Keluar dari kota Mekah, lalu dipandangnya kota Mekah dari jauh, dia katakan, ya Mekah, la anti ardullahi, la anti khairu ardillahi. Wahai Mekah, sungguh engkau adalah bumi Allah yang terbaik. Wa anti ahabbul ardi ilayya, dan engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaummu ini yang mengusirku, saya tidak akan keluar. Jadi Muhammad itu sebenarnya sangat cinta, sangat pengen ya, sangat senang untuk tinggal di Mekah, tapi terpaksa dia harus hijrah. Nah ini Nabi Muhammad SAW ketika sudah sampai puncaknya itu menghadapi berbagai ujian, terus datanglah pertolongan Allah. Tiba-tiba kemenangan datang, orang-orang berbondong-bondong kan. Idza jaa, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah. Wal fath, al fath itu juga sebetulnya kemenangan, tapi ini kemenangan yang sifatnya khusus, karena yang dimaksud adalah Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad atau kemampuan untuk merebut kembali, membuka kembali kota Mekah, kota yang beliau sangat cintai tapi terpaksa dia beliau tinggalkan ya. Tapi akhirnya setelah berapa tahun Nabi Muhammad hijrah, kemudian setelah berapa tahun Nabi Muhammad bisa merebut kembali? Setelah 8 tahun Nabi Muhammad hijrah. Kemudian di sana mulai membuka dakwahnya, pendukungnya banyak, orang-orang Ansor. Lalu mereka membuat negara yang penuh dengan sudah elemen-elemen sebuah negara, perangkat-perangkat sebagai sebuah bangsa, sebagai negara sudah dimulai. Pertama Nabi Muhammad membangun masjid, Masjidun Nabawi, sebelumnya Masjid Quba, kemudian Masjidin Nabawi ya kan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian damai dengan masyarakat sekitar ya, dengan orang-orang non muslim di sana. Kemudian Nabi Muhammad membangun perekonomian di sana, mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansor, sampai akhirnya kuatlah Nabi Muhammad, sampai akhirnya punya tentara, sudah punya pasukan, sudah kuat. Beliau sebagai kepala negara sudah punya perangkat-perangkat kenegaraan, punya pasukan. Lalu pada tahun ke-8 sudah bisa merebut kembali kota Mekah.
Tapi Nabi Muhammad merasa bahwa ini bukan kemenangan karena kehebatan Nabi Muhammad dan pasukannya, tapi ini adalah nasrullah, pertolongan Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun kembali merebut ke kota Makkah itu, Nabi Muhammad itu tetap tidak sombong, tidak mentang-mentang balas dendam ini. Kalian dululah yang mengusir saya, kalian ini yang dulu mempersulit saya, mengusir sahabat-sahabat saya. Sekarang kami sudah kuat, pasukan sudah kuat, kalian mau apa ya? Makanya ketika Nabi Muhammad SAW balik ke kota Mekah itu, ditemukan ini di sekitar Ka'bah itu patung-patung semua itu udah dihancurkan. Tapi sama orang-orangnya itu tidak ada yang disakiti. Nabi Muhammad itu tetap baik, rendah hati. Mereka paham bahwa Nabi Muhammad itu berhak untuk balas dendam, karena mereka dulu begitu sadisnya yang menyakiti Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Maka dia kira Nabi Muhammad merebut kembali kota Mekah, nanti penduduk Mekah sudah dikiranya apa? Wah, akan dibantai ya. Dan seolah-olah mereka merasa berhak Nabi Muhammad untuk balas dendam itu, karena mereka merasa sudah melakukan berbagai macam yang sangat menyakitkan Nabi. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Ketika mereka mengatakan, mereka begitu takut mengatakan akhun karim, ibnu akhin karim, wahai Muhammad, engkau orang yang mulia, engkau adalah anaknya orang yang baik, pasti kau akan melakukan yang baik. Karena mereka takut sekali Nabi Muhammad dengan pasukannya dikiranya mau balas dendam, nanti mau melakukan apa? Hadza yaumul malhamah, ini hari pembantaian. Dikira seperti itu. Karena yang ada di pikiran mereka begitu. Mereka ketika memusuhi itu ya sadis, mereka mengalahkan segala cara seperti yang sekarang dilakukan oleh orang Israel. Israel itu sudah hilang rasa kemanusiaannya. Mungkin atau nggak tahu apa karena ajaran mereka menganggap bahwa membunuh orang Islam mungkin dianggapnya suatu ibadah atau gimana ya. Coba yang terakhir itu masih orang-orang yang sedang ngantri cari minum, antri itu dibom sama mereka. Orang-orang yang sedang menyelamatkan diri mengungsi di rumah sakitnya dibom. Yang di masjid-masjid dibom. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa di pengungsian dibom, rumahnya dihancurin. Jadi ya begitu. Sehingga ketika mereka nanti suatu saat kalah, dia pikir wah pasti akan dibalas dendam. Tapi orang Islam tidak seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah bisa merebut kembali kota Mekah, sampai Nabi Muhammad SAW malah mengatakan hadza yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang. Dikatakan kepada tokoh-tokohnya, siapa yang pengen selamat masuklah di rumahnya Abu Sufyan, ya kan? Siapa yang ingin selamat masuklah ke masjid. Ternyata nggak ada balas dendam sama sekali. Ini yang ditunjukkan oleh kemuliaan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah itu memang hakikatnya datang dari Allah, walaupun kita harus berupaya ya. Kita berusaha. Nabi Muhammad SAW itu sudah melakukan proses untuk meraih kemenangan itu begitu panjang ya. Perjuangannya, pengorbanannya itu begitu berat ya. Dari di Mekah 13 tahun, di Madinah 8 tahun gitu kan. Walfat, dan akhirnya telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat orang-orang, dan engkau menyaksikan orang-orang yadkhuluna, masuk fi dinillahi, di dalam agama Allah. Jadi datang pertolongan Allah dan kota Mekah direbut kembali, lalu kita melihat, kalian melihat orang-orang berbondong-bondong. Jadi sebetulnya kenapa sih orang-orang itu baru masuk Islam itu berbondong-bondong baru belakangan? Karena mereka sebetulnya sedang nunggu-nunggu ya. Jadi yang namanya orang-orang Quraisy yang menguasai Mekah ini sebagai kabilah induk, kabilah yang menjadi ukuran. Kalau orang itu sudah bisa mengalahkan Quraisy, ya berarti sudah. Karena itu dianggap yang paling menentukan menang dan kalahnya. Selama ini mereka itu belum mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik secara sukarela maupun terpaksa nggak mau.
Kenapa? Karena mereka berpikir nanti lihat aja kalau Nabi Muhammad bisa menaklukkan Mekah, orang-orang Quraisy kalah, baru saya terpaksa harus ikut. Tapi kalau Nabi Muhammad masih belum dikalahkan sama orang-orang Quraisy, berarti ya tunggu aja. Karena begitulah ya kita, mereka itu belum berangkat dari betul-betul. Ada juga memang yang orang masuk Islam secara sukarela berangkat dari kesadaran ya, karena melihat ya bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran. Tapi kebanyakan ya ketika dikatakan di sini idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, yaitu terbukanya kota Mekah, wa ra'aita, dan kau melihat annasa, manusia, yadkhuluna, masuk fi dinillah, di dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong. Berarti sejak Nabi Muhammad bisa merebut kembali kota Mekah itu, orang Islam itu nggak kayak dulu. Kalau dulu itu masuk ke agama ya kerentilan 1-2 orang ya kan, orang yang Allah pilih untuk dapat hidayah akhirnya masuk ya kan. Tapi kalau yang setelah Nabi Muhammad SAW menang dan setelah merebut kembali kota Mekah, mereka itu nggak ada pilihan. Pilihannya mau tidak mau harus masuk Islam. Hanya saja mungkin diantara mereka ada yang munafik. Munafik itu apa? Munafik itu pura-pura memperlihatkan sebagai seorang Muslim padahal hatinya belum Islam. Kenapa begitu ya? Karena mereka nggak ada pilihan. Kalau mereka nggak masuk Islam, wah nanti bisa juga dimusuhi, bisa terancam jiwanya. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu tidak ada memaksa orang kalau nggak mau masuk Islam itu kan, ya tidak apa-apa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan orang masuk ke dalam agama, ya kan. Wa ra'aitan nas, dan kau melihat orang-orang yadkhuluna, masuk fi dinillah, di dalam agama Allah, afwajan, berbondong-bondong atau jamaatin. Ya ini. Jadi saya akan baca wal fathu yutlaqu ala fathil bilad, yaitu yang dimaksud adalah membuka, maksudnya terbukanya suatu negeri, yaitu negeri yang di sini maksudnya adalah Mekah, di mana wal muradu huna fathu Makkah, yaitu dibuka kembali, direbut kembalinya kota Makkah. Wa ma tarattaba alaihi min i'zaziddin wa idhari kalimatillah, dan tentu setelah itu kota Makkah direbut kembali, kemudian agama itu begitu mulia, begitu tinggi, kemudian nampak sekali agama Allah SWT itu menjadi agama yang paling mayoritas itu, maksudnya semua orang berbondong-bondong masuk Islam. Terus, nah karena Allah SWT sudah berikan pertolongan, kemudian Allah SWT sudah kembalikan kembali Nabi Muhammad, kota Mekah sudah kembali kepada umat Islam, maka apa jawabannya? Fasabbih, maka bertasbihlah. Idza atamallahu alaika ayyuhar rasul ala ashabika an-nasr, ketika Allah sudah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, yaitu kemenangan kepada dirimu dan kepada sahabat-sahabatmu, wasarat lakum al-kalima al-ulya, dan jadilah agama ini menjadi kalimat yang tinggi, ala a'daikum, atas hamba, atas musuh-musuh kalian ya. Jadi Islam itu begitu berjaya ya, sudah dimuliakan karena dulu begitu dibenci, begitu dimusuhi. Sekarang umat Islam, agama Islam sudah mereka peluk, sudah mereka ikuti. Wa fatahalakum, dan Allah telah bukakan untuk kalian kota Mekah. Wa syahadta, dan kau menyaksikan annasa, manusia, yadkhuluna, masuk fi dinillah, di dalam agama Allah, fi dinil Islam, yaitu agama Islam, afwajan atau jamaatin, berjamaah, kathiratin, yang banyak, biduni kitalin, tanpa ada peperangan. Jadi kalau dulu begitu beratnya orang bisa masuk Islam 1-2 orang aja udah begitu perjuangannya berat sekali. Tapi setelah
Fathu Mekah, justru orang itu masuk Islam berbondong-bondong tanpa ada peperangan. Mereka memang dengan sukarela, bahkan sedikit terpaksa, atau ada yang munafik, tapi semua sudah menyatakan sebagai seorang muslim. Idza alimta wa ra'aita kulla dzalik, ketika engkau sudah tahu dan melihat semua itu, fadawim, maka langgengkan, wawawib, dan biasakan ala tasbihi rabbika, untuk bertasbih kepada Rabb kamu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemenangan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertasbih, banyak-banyak membaca tasbih, wa tanzihihi an kulli ma la yaliqu bihi, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua yang tidak pantas untuknya, yang enggak mungkin ya Allah namanya disifati dengan sifat-sifat kekurangan ya. Allah dikatakan dibelenggu tangannya ya, kata orang-orang Yahudi kan menyifati Allah itu bakhil, Allah itu miskin dan seterusnya itu. Maka kita diperintahkan untuk bertasbih, mensucikan Allah dari berbagai macam hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, enggak mungkin kan. Syukran lahu ala ni'amihi, semua itu bertasbih dan seterusnya itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya sekian banyak nikmat tadi, yang paling disebutkan di sini adalah nikmat kemenangan dan nikmat direbut kembalinya kota Makkah. Wadawim, dan langgengkan atau terus meneruslah kalian ala talabi maghfiratihi, untuk minta ampunan kepadanya, laki atau laka untuk engkau wahai Muhammad, walil mu'minin, dan untuk orang beriman. Jadi setelah Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan, maka kita ya kalau Nabi Muhammad yang diperintah, karena kita wajib mengikuti Nabi Muhammad atau meneladani Nabi Muhammad, maka perintahnya kepada kita juga. Kalau di sini bahasa ayatnya bunyinya apa? Yang diperintah Nabi Muhammad, fasabbih, maka bertasbihlah wahai Nabi Muhammad, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun. Nabi Muhammad yang diperintahkan, tapi kita disuruh meneladani Nabi Muhammad, disuruh mengikuti Nabi Muhammad, maka perintahnya juga sampai kepada kita. Berarti pelajaran apa yang kita ambil? Ya, kita ketika meraih kesuksesan apa saja, berhasil apa saja, apalagi kita mendapatkan sesuatu yang mungkin sudah kita mimpikan berlama-lama, sudah kita perjuangkan berlama-lama, tiba-tiba satu saatnya kita Allah beri apa yang sudah kita impikan, yang kita perjuangkan, yang betul-betul banyak yang kita korbankan untuk meraih itu, tiba-tiba Allah beri. Maka apa? Fasabbih, maka kita banyak-banyaknya bertasbih dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, walaupun kita setiap hari sudah selalu ya, minimal habis sholat kita subhanallah, subhanallah, subhanallah berapa kali? Membaca 33 kali. Habis itu membaca alhamdulillah, 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 33 kali. Kita membaca takbir 33 kali. Setelah 99 kita lengkapi menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu Masya Allah pahalanya besar sekali. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, at-tahuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Bahwa bersuci itu adalah separuh dari keimanan, dan alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah memenuhi timbangan. Jadi timbangan amal kita ini akan menjadi berat, penuh bila kita sering-sering membaca alhamdulillah. Dan orang yang beruntung nanti di hari kiamat, di pengadilan Allah itu, ketika hari penimbangan amal, yang beruntung apa? Yang timbangan amal solehnya lebih berat.
Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal solehnya berat, maka dia ada di dalam kehidupan yang ridho, itu masuk ke dalam surga. Nah, ini caranya supaya timbangan kita berat, disebutkan alhamdulillah tamlaul mizan. Baca-baca alhamdulillah ini ya. Kapan setiap saat kita banyak-banyak alhamdulillah, ya kan? Karena walaupun kita sudah banyak membaca alhamdulillah juga belum bisa sempurna ya, karena begitu agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berdoa apa? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Dengan pujian yang bisa ya atau yang bisa menebus yang membandingi nikmatmu dan tambahan nikmatnya ya enggak. Tapi enggak mungkin orang itu bisa memberikan pujian yang pas, yang layak dengan begitu besarnya nikmat Allah. Allahumma la nusmi sanaan kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, kami tidak bisa memujimu atas apa yang kau berikan yang begitu banyaknya. Tapi kita diperintah untuk apa? Untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, apalagi yang kita sudah lama perjuangkan, begitu besar pengorbanan kita, tiba-tiba Allah datangkan kemenangan itu, mimpi-mimpi kita itu, maka kita jangan kemudian merasa ujub. Karena kalau Allah nggak kasih, ya walaupun perjuangan kita kayak apa, nggak akan bisa. Itu semua adalah apa? Nasrun minallah. Itu pertolongan Allah. Maka apa? Wajib kita apa? Fasabbih. Banyak bertasbih. Kemudian setelah banyak bertasbih apa? Bihamdi rabbika. Bertasbih dan memuji Allah. Banyak membaca subhanallah dan banyak membaca alhamdulillah. Habis itu wastaghfir. Banyak istighfar. Jadi cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan itu diantaranya banyak bertasbih, banyak berhamdulillah, berhamdalah, dan banyak beristighfar. Nah, ini istighfar ini adalah bukan karena kita banyak dosa, bukan. Dan memang banyak justru Allah SWT kita diberikan atau kita diperintahkan untuk istighfar itu kadang-kadang bukan karena kita dosa, tapi karena kurang sempurnanya kita. Habis sholat kita diperintahkan untuk apa? Astagfirullah. Habis sholat kita bangun, selesai sholat assalamualaikum, kita apa? Baca astagfirullah. Kenapa? Karena boleh jadi ya, ketika kita sholat ini ya banyak sekali hal-hal yang kurang sempurna. Nah, sholat kita kadang-kadang begitu sudah takbir nanti langsung lupa ya. Kemana-mana pikirannya, akhirnya lupa rakaatnya udah berapa, ini bingung sendiri ya kan. Nah ini kalau sholat isya ini udah 3 apa masih 2 atau udah 3 atau sudah 4, bingung kita kan. Nah, makanya kita begitu selesai assalamualaikum kita katakan astagfirullahaladzim, karena kita banyak kekurangannya. Kalau kita ragu 3 atau 4, kita milih yang mana, Bu? Milih yang 3, yang kita yakini yang 3, yang 4-nya itu ragu. Makanya kalau yang ragu itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Kalau kita merasa apa 3 apa 4, maka kita pilih yang 3, kita tambahin 1 lagi. Habis itu nanti disunahkan sebelum salam kita sujud sahwi. Pokoknya yang ragu itu tidak boleh mengalahkan yang yakin. Sama dengan kalau kita batal wudu. Tadi saya udah kentut apa belum? Sudah kentut atau belum, berarti ingatnya wudunya apa? Sekarang antara sudah wudu dengan sudah batal, yang ingat mananya? Kalau yang ingat tuh wudunya, nggak ingat batalnya, berarti kita masih punya wudu. Saya yakin tadi sebelum berangkat ngaji ini saya sudah wudu, udah selesai, udah baca doa wudu, udah selesai. Terus saya kesini, saya nggak ingat kalau saya udah batal, belum kentut, belum apa. Berarti kalau gitu saya masih punya wudu. Tapi kalau yang wudunya nggak ingat, padahal udah wudu,
udah batal terus wudu, tapi wudunya nggak ingatnya batalnya, berarti dia batal. Jadi yang yakin itu tidak boleh mengalahkan yang ragu gitu. Apa yang kita yakini, kalau kita ingatnya sudah wudu belum batal, berarti kita masih punya wudu. Kalau kita ingatnya sudah batal, nggak ingat wudunya, berarti kita sudah batal walaupun sudah wudu tapi nggak ingat gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita termasuk di sini disebutkan setelah kita sholat kita beristighfar, karena kadang-kadang waktu sholat kita ini suka kemana-mana ya, tidak sempurna. Wastaghfir, sungguhnya sesungguhnya Allah kana tawwaban, Allah itu maha menerima tobat ya. Banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha menerima tobat. Makanya jangan segan-segan, jangan kita pernah bosan untuk selalu beristighfar, ya kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya banyak kesalahan kita semua kan, banyak salahnya ya kan. La taqnatu mir rahmatillah. Ya walaupun begitu jangan pernah kita berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Yakinlah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah itu Maha mengampuni semua dosa-dosa. Apa beratnya bagi Allah ya kan? Kalau Allah ya, Maha Penyayang, Allah itu lebih sayang kepada kita melebihi orang tua kita sayang kepada kita. Begitu saya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampuni dosa-dosa semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ai katsirul qabuli li taubati ibadi, yaitu Allah banyak menerima taubat hambanya, at-taibina ilaihi, yang mau bertaubat kepadanya. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi yaqbalut taubata, dialah Allah zat yang menerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia mengampuni, memaafkan berbagai macam kesalahan dan keburukan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Masya Allah ya, mudah-mudahan dengan kita ngaji surat An-Nasr ini kita baca bersama-sama. Setelah itu kita tutup dengan, nanti kalau ada yang mau bertanya boleh, kalau enggak kita tutup dengan baca doa. Kita baca jurus surat An-Nasr. Ini suratnya hanya terdiri dari 3 ayat saja ya, tapi maknanya begitu dalam, begitu luas, dan dikaji juga banyak ya isinya. Saya membaca dulu, ibu mengikuti sudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh. Innahu kana
tawwaba. Bareng-bareng Bu, kita dari atas kita baca ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menanyakan? Pinter semua atau ada yang disampaikan? Oh, mari silakan. Boleh. Satu mewakili semua. Oke. Masya Allah. Iya. Iya, sangat bagus. Jadi ini adalah doa Nabi yang mendoakan ponakannya, ya kan? Jadi Ibnu Abbas itu adalah bukan ponakannya tapi sepupunya. Jadi Abbas ini adalah salah satu paman Nabi Muhammad SAW. Punya anak namanya Abdullah. Nah, ketika Nabi Muhammad itu udah dewasa ya, ini masih kecil didoain. Nah, berarti ini berlaku untuk semua. Bisa untuk mendoakan anak-anak kita, bisa untuk doa kita sendiri. Hanya saja nanti redaksinya harus dirubah. Kalau Allahumma faqihhu, maka ya Allah berikanlah kecerdasan kepadanya atau pemahaman kepadanya. Pokoknya anak kita perempuan namanya Fatimah, Allahumma faqih Fatimah ad-din wa 'allimha at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya pemahaman agama dan ajarkan ilmu Al-Qur'an. Nah, ini kalau laki-laki pakai hu. Allahumma faqih Muhammad wa 'allimhu at-ta'wil. Nah, gitu. Kalau saya yang doa untuk kita rubah. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni at-ta'wil. Kalau bareng-bareng Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Pokoknya, tapi kalau salah-salah yang penting maksudnya kita paham. Allah itu Maha tahu dengan doa kita ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Indonesianya boleh pakai bahasa, nggak tahu bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah berikan aku pemahaman agama, ya kan. Tapi kalau sering-sering dibaca pasti otomatis paham sendiri dan hafal sendiri, ya kan. Nah, banyak doa-doa atau mau belajar. Ada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, juga doa. Atau ayat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atau Allahumma rzuqni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Pokoknya doa-doa banyak saja. Karena doa ini Masya Allah ya, salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita ya. Karena kalau kita minta kepada seorang, minta kepada sesama, kadang-kadang minta sekali dua kali ya, udah nggak dikasih lagi. Nah, lama-lama kalau minta mulu dimarahin lagi kan ya. Beda kalau minta sama Allah ya kan. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama in sa'altahu yaghdabu. Allah itu kalau enggak kita minta justru Allah murka. Kalau kita enggak mau berdoa itu Allah murka, sombong kamu, merasa enggak butuh ya kan. Padahal kita semua itu dari Allah dan kita selalu butuh pertolongan Allah. Kenapa kamu cuek banget? Habis sholat enggak berdoa, apa-apa enggak mau berdoa, merasa udah pinter aja sendiri. Padahal semua itu dari Allah. Makanya Allah itu kalau kita nggak berdoa kepadanya, Allah itu justru malah murka. Tapi kalau sering kita minta,
Allah itu tambah sayang dan Allah akan kasih ya. Kalau kita berdoa insya Allah diijabah. Doa pengen pintar, pengen cerdas, pengen apa saja untuk kita, untuk anak-anak kita. Terutama doa yang paling sangat bernilai ya adalah doa orang tua kepada anak. Silakan itu doa-doa yang bagus, ibu selalu baca. Jangan sampai lewatkan untuk anak. Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan doa orang tua untuk anaknya. Baik, marilah kita sempurnakan. Kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa diberkahi. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Setiap langkah dan niat kita dari rumah ke sini, Allah Subhanahu Wa Taala catat, nggak ada yang kelewat ya. Allah akan berikan pahala. Derajat kita akan ditinggikan, dosa-dosa kita diampuni, dan insya Allah ya, kalau kita selalu hadir di majelis ilmu, karena majelis ilmu adalah taman surga, insya Allah orang-orang yang selalu hadir di taman surga di dunia ini, insya Allah kalau akan kita dikumpulkan di taman surga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصرهم على أعدائك الغاصبين. اللهم انصرهم على أعدائك اليهود الغاصبين. اللهم دوي جرحاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم حرر شعب فلسطين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.